Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mika pasal 3. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang membenci kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu yang dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawaban daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini hai para kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kaum yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berutang. Penjelasan dan renungan dari Mika 3 ayat 1-12. Pasal ini merupakan teguran keras dari Nabi Mika kepada para pemimpin politik, keagamaan dan rohani di Israel dan Yehuda yang menyalahgunakan kekuasaan mereka demi keuntungan pribadi. Mika berbicara sebagai suara Allah terhadap ketidakadilan sosial dan korupsi rohani. Ringkasan ayat demi ayat 1-3, para pemimpin disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal keadilan, mencintai kejahatan dan mengeksploitasi rakyat seperti daging yang dimasak dalam kuali. Gambaran brutal dari penindasan. Ayat 4, hukuman Allah. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Dia tidak akan menjawab mereka. Allah menyembunyikan wajahnya karena kejahatan mereka. Ayat 5-7, para nabi palsu yang hanya bernubuat jika diberi uang akan mengalami kegelapan rohani. Tidak ada penglihatan atau petunjuk dari Allah. Ayat 8, Mika menegaskan bahwa ia berbicara bukan karena bayaran, melainkan karena kuasa roh Tuhan membawa pesan kebenaran. Ayat 9-11, tuduhan lanjutan terhadap para pemimpin. Hukum dijual karena suap, ajaran demi bayaran,
nubuatan demi uang, dan mereka berani merasa aman karena ketidakhadiran simbolik Tuhan. Ayat yang terakhir, karena kejahatan para pemimpin itu, Sion akan dihancurkan dan menjadi seperti ladang yang dibajak. Nubuatan ini tergenapi saat Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Renungannya untuk kita, pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Ayat 1, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Pemimpin baik dalam gereja, keluarga, komunitas atau bangsa dipanggil untuk menegakkan keadilan, bukan menyalahgunakan untuk diri sendiri. Mika mengecam mereka yang memanfaatkan posisi untuk memperkaya diri dan menindas yang lemah. Ini peringatan bahwa tanggung jawab besar datang dengan pertanggungjawaban yang besar. Selanjutnya, jangan jadikan agama sebagai alat komersial. Para imam memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Inilah teguran keras bagi pelayan yang dijalankan demi keuntungan materi, bukan karena panggilan ilahi. Tuhan melihat motivasi hati, bukan penampilan lahiriah atau keberhasilan lahiriah. Mari periksa apakah kita melayani karena cinta Tuhan atau karena keuntungan pribadi. Berani berbicara kebenaran dengan kuasa roh. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dengan roh Tuhan. Ayat 8. Di tengah kemunafikan, Mika berdiri teguh menyuarakan kebenaran. Kita pun dipanggil seperti Mika menjadi suara kebenaran di tengah ketidakadilan, bahkan jika itu tidak populer. Kehadiran Allah bukan jaminan tanpa pertobatan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Ayat 11. Bangsa Israel merasa aman hanya karena bait Allah ada di Yerusalem. Tapi Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Kehadirannya nyata hanya bila hati kita benar di hadapannya. Tanpa pertobatan, simbol keagamaan menjadi kosong. Dosa mengundang kehancuran. Sion akan dibajak seperti ladang. Ayat 12. Akibat dari dosa yang terus dibiarkan tanpa pertobatan adalah kehancuran total, bahkan terhadap kota suci Yerusalem. Ini peringatan bahwa tidak ada tempat atau posisi yang terlalu kudus untuk dihukum jika dosa dibiarkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.